pembatalan agenda drawing pembagian grup Piala Dunia U20 yang sedianya akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang disesalkan sejumlah kalangan sepak bola Indonesia. Pembatalan drawing oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA tersebut diduga akibat penolakan berbagai pihak di tanah air atas rencana kehadiran tim Israel dalam ajang Piala Dunia U20. Salah satu penolakan disampaikan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster. Akibat pembatalan sesi drawing tersebut, sejumlah pihak mengkhawatirkan hal itu merupakan sinyal serius FIFA akan membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah event 2 tahunan pada bulan Mei 2023 mendatang. Benarkah FIFA bakal membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Bagaimana peluang Indonesia selanjutnya? Ya pemirsa, tentunya ini menjadi polemik ketika kita berbicara mengenai persiapan Piala Dunia U20. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang akan membahasnya lebih lengkap lagi. Ada Bang Yesayas Octavianus, apa kabar Bang? Selamat siang Bang, sehat? Sehat dan juga bergabung bersama kita ada Bang Ali Mohtar Ngabalin dan juga pemain Timnas U20 ada Hoki Caraka. Selamat siang semuanya, Bang Ngabalin, Hoki. Kakak, selamat siang Kakak. Oke, saya mau ke Bang Yesayas dulu. Bang, isunya banyak nih ngomong-ngomong soal Piala Dunia U20, drawing dibatalkan di Bali, bahkan isunya juga yang sempat beredar tidak jadi digelar di Indonesia. Betul. Isu ini bisa dikonfirmasi Bang Yesayas? Iya, coba kita lihat dari urutan kejadian ya. Ketika isu pembatalan terjadi, semuanya masih dalam kondisi kondusif. Yes. Tetapi ketika FIFA mengambil sikap menunda undian yang sudah dijadwalkan pada 31 Maret, mulai gesekan itu mulai terasa kencang. Dan disusul dengan ada info bahwa Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah dan dialihkan ke Peru, semakin kencang ini isunya. Bahkan Pak Erick Thohir selaku Ketua LOC, Local Organizing Committee, harus diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk ke Zurich. Jadi urgensinya apa? Kalau hanya penundaan pembatalan undian, ya tidak perlulah Pak Erick ke Zurich. Karena masih banyak kerjaan di sini. Apalagi sebagai Ketua LOC, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 bulan ini. Gitu kira-kira. Nah Bang Ngabalin, ini kenapa kok sampai mengirim utusan untuk menemui FIFA? Segentingkah itu Bang kondisinya kita sekarang menuju Piala Dunia U20? Ya, kalau drawing itu tidak tepat waktu dan tidak dilaksanakan, artinya bagaimana bisa World Cup Piala Dunia U20 bisa dilaksanakan. Sementara pada tanggal 29 Oktober 2019 itu seluruh fasilitas telah dijamin ya, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara telah memberikan jaminan. Mulai dari tahapan kan kegiatan sebesar ini, kegiatan internasional ini kan bukan dadakan kan, time schedule-nya sudah ada, kemudian venue-nya tersedia dan lain-lain. Sehingga kalau terjadi seperti hari ini ya memang harus serius. Karena itulah maka sebagai Ketua PSSI dan dalam kapasitas sebagai Menteri BUMN, tentu bagi Presiden ini sesuatu yang harus perlu dan dibicarakan. Karena itu maka institusi tertinggi dalam World Cup ini kan FIFA. Kami waktu berapa tahun, 7-8 tahun yang lalu juga datang ke Zurich, kemudian membicarakan juga perkara seperti ini. Saya datang dengan Profesor Dr. Effendi Ghazali, kemudian Brother Dr. Johan Silalahi, dan kami bertiga ikut membicarakan juga pada waktu itu di Zurich. Jadi hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan, tetapi memang harus dilaksanakan karena kita telah memberikan apa yang disebut dengan government guarantee. Jadi pemerintah itu memberikan jaminan terhadap pelaksanaan
World Cup U20, termasuk di dalamnya adalah time schedule yang disebut dengan drawing ini. Oke, Jadi saya kira Bang Abalin, ini adalah wujud dari tanggung jawab. Wujud dari tanggung jawab PSSI harus dilaksanakan, tidak patut dipertanyakan. Tapi kan menjadi pertanyaan karena drawingnya dibatalkan, Bang. Takutnya nanti nggak jadi digelar di Indonesia, Bang Abalin. Karena dimundurkan, dibatalkan dan apalah istilahnya, maka harus didialogkan. Kan begitu. Oke. Jadi supaya tetap digelar di Indonesia, begitu Bang Abalin? Makanya, kan kalau kita cerita undur lagi kan nanti panjang lagi. Emang 6 venue itu mendadak suka-suka saja ditetapkan oleh pemerintah, oleh PSSI? Kan tidak. Pemerintahnya ditanya, gubernurnya ditanya kesiapannya. Dari 2019 disiapkan semua lokasinya. Kenapa tiba-tiba baru sekarang jadi perkara? Kan mundur, nanti panjang lagi kita komentari. Gitu. Oke, sekarang kita mau tanya pendapat dari Hoki Caraka. Selamat siang Mas Hoki. Mas Hoki ini kan sebagai salah satu pemain timnas ya Mas ya. Kemudian ada isu bahwa nanti Piala Dunia ini batal digelar di Indonesia. Tanggapan Mas seperti apa? Ya kalau menurut saya sih sangat mengecewakan ya. Soalnya kita para pemain sudah berlatih selama 2,5 tahun untuk menghadapi kejuaraan yang ditunggu-tunggu sama pemain ini. Mungkin ya kami para pemain masih berharap semoga bisa diselenggarakan di Indonesia aja sih Piala Dunianya. Oke, apa sih yang didiskusikan atau diobrolin bareng teman-teman di Timnas U20 melihat kondisi sekarang lagi cukup gaduh ini, Oki? Kita para pemain sih cuma berharap sama berdoa aja sih, Mbak. Soalnya kan memang kita benar-benar udah berjuang mati-matian di latihan biar kita nggak dimalu-maluin di negara kita sendiri. Tapi ya malah ada masalah yang drawing dibatalin ini, jadi kita masih bingung lah mau ngapain lagi. Jadi sekarang yang dilakukan oleh Oki dan juga teman-teman atau mungkin juga harapannya gimana, Oki? Kita sama teman-teman tetap berlatih di sini, walaupun kita menjalankan ibadah puasa, kita tetap berlatih. Dan kami para pemain masih berharap sekali kepada Pak Erick Thohir bisa menyelamatkan dan memperjuangkan kita biar bisa tetap menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 besok. Oke, ada harapan ya dari Hoki ini, semoga Piala Dunia bisa diselenggarakan di Indonesia. Ini ke Bang Abalin lagi deh. Bang Abalin, ini melihat tanggapan dari pemain timnas yang berharap bahwa bisa kembali digelar di Indonesia, seperti apa Bang? Ya, jadi jangan karena keangkuhan, kesombongan, ya, kemudian kita menggagalkan itu cita-cita mereka itu, anak-anak generasi itu Indonesia. Mereka menjadi kebanggaan bagi bangsa ini. Jangan karena keangkuhan, jangan kesombongan, egois kita. Nggak boleh begitu, sebagai bangsa nggak boleh begitu. Saya sungguh-sungguh ingin menyampaikan bahwa ini anak-anak generasi kita. Apapun alasannya, tanggung jawab kita untuk bisa menyiapkan semangat mereka. Mereka harus confident. Bayangkan dia bilang, mereka tidak mau dipermalukan di negaranya sendiri. Dia mempersiapkan diri dengan matang. Ya. Ini profesi, ini olahraga. Ini bukan politik. Kenapa kalian bawa kepada urusan politik? Itu loh, berpikir dengan baik. Merah putihmu di mana? Cinta negerimu di mana? Dengan mainnya itu Israel di Republik Indonesia ini bukan berarti Indonesia gugur memberikan dukungan kepada Israel atas kemerdekaan negaranya. Itu komitmen pemerintah sejak Soekarno. Baru nanti zaman Joko Widodo. Oke, baik. Ya, ada partai hebat yang membuat ini kejuaraan internasional Piala Dunia U20 ini. Dan ini adalah pintu masuk untuk Piala Dunia di tahun 2036 akan datang. Jangan permalukan itu anak-anak muda kita, generasi kita. Oke, baik. Mereka ingin
berjuang untuk bangsa dan negaranya. Betul, Itu sepakat. cara berpikir normal. Ya, sepakat Bang Abalin. Itu juga yang diharapkan oleh Oki Caraka dan juga teman-teman tentunya. Oki Caraka tadi juga mendengar yang disampaikan oleh Bang Abalin. Itu kemudian yang tengah diupayakan, Oki. Bagaimana tanggapan Oki? Ya, kami para pemain sangat mendukung sih, apalagi kan supaya bisa dilanjutkan lagi Piala Dunia. Tapi kami para pemain agak sedikit kecewa dan pasti sangat sedih lah kalau Piala Dunia batal dilanjutkan di Indonesia. Mungkin nggak cuma para pemain sih, para supporter, pendukung yang emang udah niat dari awal pengen dukung kita di Piala Dunia, tapi malah batal dilaksanakan. Jadi kecewa berat sih kalau soal bantu doa karena presiden full penuh dukung, ya. Buktinya adalah ketua PSSI yang juga adalah menterinya diperintahkan untuk harus bicara dengan FIFA, minta mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat pencinta bola di tanah air, masyarakat yang senang, cinta damai, ya. Mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik. Anak-anak generasi hoki dan kawan-kawan, di bulan suci Ramadan, kalian berdoa, mohon doa dukungan. Kita akan terus bekerja untuk kepentingan masa depan olahraga di tanah air, khusus bola, hoki dan kawan-kawan. Gitu. Ya. Baik, Oki, nanti kita masih ingin berbincang dengan Oki Caraka, tentunya ingin mendengar cerita-cerita dari teman-teman, tentunya Timnas U20. Seperti apa sih sebenarnya saat ini ada di pikiran mereka, terutama juga kita ingin melihat perspektif dari Bang Yesayas dan juga cerita dari Bang Abalin yang tengah diperjuangkan oleh Indonesia di depan FIFA. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang dan kita masih berbincang, berdiskusi mengenai polemik yang tengah terjadi jelang Piala Dunia U20. Bang Yesayas, itu tadi curhatan Oki Caraka dan juga teman-teman yang masih menunggu nasibnya seperti apa ini nanti. Bang Yesayas gimana melihatnya? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mungkin perlu menyapa dulu sahabat saya dan saudara saya, Bung Ali. Selamat siang Bung Ali, semoga sehat-sehat ya. Tentang posisi pemain-pemain kita saat ini, saya kira apa yang dikatakan Bung Ali Ngabalin tadi sangat benar. Karena mereka ini sudah disiapkan sejak tahun 2021. Ya. Nah, jika kita gagal menjadi tuan rumah, dampaknya sangat signifikan bagi pemain-pemain ini, khusus bicara pemainnya. Karena bayangkan, harapan mereka sudah melambung tinggi. Tidak saja mereka, keluarga, sahabat, teman, bahkan mungkin sukunya sudah bangga. Juga mereka sudah meninggalkan bangku pendidikan paling tidak 2 tahun menuju tahun ketiga. Ini semua harus diperhitungkan. Masa depan mereka akan hancur karena tidak terlibat di momentum yang mungkin sekali seumur hidup mereka. Piala Dunia. Sangat dinantikan. Iya, Piala Dunia. Ini event yang sangat bergengsi di sepak bola. Jadi tolong masyarakat yang menolak atau menunggangi sepak bola untuk kepentingan lain, tolong jangan lagi bersuara. Berikanlah kesempatan kali itu sepak bola bagi hiburan raya dan kepentingan anak-anak kita ke depan. Sampai saat ini Sintayong selaku pelatih U20 telah menyiapkan dari tadinya ratusan sudah mengerucut sampai ke 28 pemain. Tinggal mencoret lagi 4 pemain untuk membawa 24 pemain. Nah ini tolong diberikan kesempatan pertama dalam hidup pemain-pemain kita untuk mendapat kesempatan ini. Jadi saya juga sepakat dengan Bung Ali dan juga Presiden Joko Widodo semalam sudah menegaskan jangan membawa politik masuk kepada sepak bola. Biarkan politik di jalurnya dan sepak bola di jalurnya. Nah, itu yang paling tepat. Nah, kemudian berbicara mengapa FIFA kemudian mengundurkan drawing, ada satu poin yang mungkin terabaikan dari pandangan kita semua. Apa itu, Bang? Surat Gubernur Bali itulah triggernya mengapa FIFA harus menunda drawing saat itu. Karena bagi FIFA, dan surat ini pasti sudah tembus ke FIFA, sudah diketahui FIFA. Di situ jelas Gubernur menyatakan Bali menolak kehadiran tim Israel. Ini di mata FIFA adalah intervensi pemerintah terhadap sepak bola dan itu tabu di sepak bola. Itu sangat tabu. Makanya langsung FIFA mengeluarkan statement untuk menunda itu, drawing itu.
Jadi mau pindah kemanapun FIFA tidak akan berkenan selama pemerintah harus meyakinkan FIFA. Nah, misi Pak Erik ini harus tepat sasaran. Salah satunya itu meyakinkan FIFA bahwa surat Gubernur Bali itu hanya bagian daripada pemerintah, tetapi bukan keputusan pemerintah. Kalau itu keputusan presiden baru silakan FIFA ambil sikap. Tetapi itu hanya seorang gubernur, bukan presiden. Nah, ini misi Pak Erik yang harus ada di sana. Dan saya kira itu yang akan dibawa Pak Erik dengan lobby dengan FIFA. Kalau ini dilakukan oleh Pak Erik dengan tepat, maka ancaman Indonesia tidak menjadi tuan rumah ini pasti terbuka lagi. Dan kita tetap menjadi tuan rumah. Nah, sekarang tinggal tergantung lobby. Dan yang poin kedua, Pak Presiden juga perlu merapikan gesekan-gesekan di dalam negeri ini. Ya, baik dari partai politik yang menolak maupun ormas-ormas. Sehingga FIFA lihat juga bahwa memang komitmen yang seperti dikatakan Bung Ali tadi, sejak kita bidding 2019 di Shanghai, pemerintah sudah meyakinkan FIFA bahwa kami siap untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, komitmen ini yang sedang dibangun dan tadi malam pun dipertahankan oleh Pak Jokowi bahwa Indonesia siap. Perhelatan Piala Dunia U20 menjadi ajang yang bergengsi dan juga bisa jadi kebanggaan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Tapi kalau sudah seperti ini, bagaimana kira-kira tanggapan masyarakat ya? Pemirsa, kita akan simak dulu Bang Yesayas, kita akan lihat bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di Medan, Sumatera Utara bersama dengan rekan kami Nofri Afandi di sana. Nofri, silahkan. Ya, Kenani dan juga pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sepak bola pada Mei mendatang. Polemik pun muncul setelah timnas U20 sepak bola Israel lolos menjadi salah satu kontestan dalam Piala Dunia U20 ini. Beragam pro dan kontra di masyarakat pun muncul, ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Nah, saat ini saya akan coba mentanyai tanggapan warga Medan, kira-kira seperti apa tanggapan mereka dengan keikutsertaan timnas U20 Israel dalam kontestasi Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada Mei mendatang ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pelatih sepak bola Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sudah ada Bang Rudi di sini. Bang Rudi, ini kan keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 menjadi polemik di tanah air. Kira-kira tanggapan Abang sebagai salah satu praktisi bisa dibilang di sepak bola, kira-kira seperti apa? Menurut saya dengan ditundanya atau dibatalkannya Piala Dunia di Indonesia sangat-sangat merugikan anak-anak bangsa, karena mimpi-mimpi anak-anak bangsa di situ untuk tampil di Piala Dunia terhalang dengan adanya konflik-konflik di luar dari negara kita. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan Ketua PSSI untuk kedepannya bisa melobi Ketua FIFA agar mengizinkan kembali Indonesia bisa tampil dan menjadi tuan rumah di Piala Dunia untuk tahun 2023 ini. Nah, artinya Abang setuju bahwa keikutan timnas Israel Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 ini. Mudah-mudahan keikutsertaan Israel. Jangan campur adukan politik dengan olahraga. Olahraga, politik. Baik, terima kasih Bang Rudi. Nah, saat ini saya juga akan bertanya dengan salah seorang karyawan swasta. Di sini sudah ada Bang Ari. Bang Ari, tadi kan dari praktisi sepak bola menyatakan tetap dilaksanakannya Piala Dunia U20 dengan keikutsertaan timnas Israel. Bang Ari sendiri seperti apa tanggapannya? Ya, kalau saya pribadi secara langsung saya menolak ya. Kenapa? Karena mungkin sudah ada penekanan di Undang-Undang Dasar kita juga. Salah satunya menolak negara Israel untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Apalagi apabila kalau kita terima Israel ke Indonesia, otomatis kita juga menerima lagu kebangsaan Israel berkumandang di negara kita tercinta ini. Itu juga menyakiti hati-hati warga masyarakat juga di Indonesia. Seperti itu. Jadi tetapi di luar daripada itu juga saya berkeinginan juga menyatakan harapan kepada Ketua PSSI kita yang mungkin hari ini lagi melobi Ketua FIFA ya. Semoga ada jalan keluar ataupun solusi terbaik untuk juga sepak bola Indonesia kita ini semakin maju ke depannya. Baik, terima kasih Bang Ari dan Bang Rudi atas tanggapannya. Itu tadi pemirsa seperti apa tanggapan dari warga Medan mengenai keikutsertaan timnas Israel U20 dalam kontestasi Piala Dunia sepak bola U20 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kita harapkan ada titik terang dalam polemik ini sehingga Piala Dunia U20 tetap dilaksanakan di Indonesia. Demikian saya kembalikan ke Anane di Jakarta.
Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dan menyampaikan ya tanggapan dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Yesayas bahwa tidak seharusnya dicampurkan antara olahraga dan juga politik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama ketiga narasumber kita, Pak Yesayas, kemudian Bang Abalin dan juga Hoki Caraka. Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Bang Abalin, tadi Bang Yesayas menitipkan pesan agar utusan Indonesia yang dikirim ke FIFA ini harus tegas bisa memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di Indonesia. Ini kemudian bagaimana Bang Abalin bisa meyakinkan juga teman-teman timnas U20 supaya mereka juga tetap percaya diri Bang, bahwa nasib sepak bola kita ini tidak tengah di ujung tanduk kan Bang Abalin? Bicara sepak bola dan apa yang sedang kita bahas hari ini adalah bicara tentang masalah harga sebuah bangsa yang namanya Indonesia. Ini pride dari sebuah state yang luar biasa. Harga diri Republik Indonesia ini. Jadi jangan ada orang bercanda dengan urusan U20 ini. Ya, itu satu. Jadi kalau orang bicara tentang setia, wujud pengorbanan, merah putih, nah ini sekarang orang bicara. Karena itu insya Allah Chief Eric ya, ketua umum kita, ketua umum PSSI yang sedang perjalanan dan nanti mungkin malam kira-kira udah tiba di sana. Kita juga iringi dengan doa ya, bekalnya cukup dan saya percaya dalam kapasitasnya, saya kenal beliau cukup lama, saya tahu kapasitasnya dan saya yakini kemampuan yang komunikasinya yang selama ini saya tahu. Saya pun yakini bahwa kapasitas yang beliau miliki juga kami sama sekali tidak ragu. Dengan begitu, makanya tadi saya bilang, Oki, abangku juga, Abang Yesayas juga, seluruh para penonton, para pemirsa, masyarakat Indonesia ikut memberikan dukungan dan doa. Karena Piala Dunia U20 ini adalah kehormatan sebuah bangsa yang namanya Indonesia. Integritas kita, nasionalisme kita sekarang diuji. Supaya pelaksanaan U20 ini harus berjalan dengan baik. Dan dukungan dari seluruh masyarakat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat kami di pemerintahan juga seperti itu. Begitu juga teman-teman di PSSI, Hoki dan kawan-kawan para senior seperti Bang Yesayas dan lain-lain. Tentu saya juga untuk dan atas nama kantor staf presiden, ya pemerintah, Bapak Jenderal Muldoko, kita juga meminta TV One tetap konsisten bersama-sama untuk menyuarakan ini dalam rangka pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia. Oke. Hoki, dengan adanya polemik ini apa kemudian mengganggu pelatihan dari teman-teman timnas sampai saat ini? Agak sedikit terganggu ya Mbak. Manggilnya Mbak atau siapa? Siapa aja? Soalnya kita para pemain kan kalau dengar kayak gitu jadi kayak berkurang semangatnya, kayak ini gimana jadinya kita latihan tuh kayak nggak fokus gitu juga Mbak. Soalnya ya emang kita udah dengar isu kayak gitu dari awal, ya gimana rasanya, apalagi kan awal-awal datang kita udah semangat sekali untuk benar-benar menghadapi turnamen ini, tapi malah ada isu seperti ini, jadi ya pemain agak kecewa lah, jadi latihannya agak terganggu. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh Oki dan juga teman-teman? Oki kayaknya sampai menulis nih tentang kemerdekaan Indonesia dan juga kemerdekaan anak bangsa dibandingkan kemerdekaan negara lain. Ini gimana maksudnya Oki? Itu karena kita juga apa ya Mbak? Kan kita kan pemain bola, nggak ngerti tentang politik, nggak ngerti tentang ini, tapi kan kita kena imbas gara-gara ada statement dari gubernur itu kan. Yeah. Jadi saya cuma curhat aja Mbak itu di Instagram, curhat dari hati saya yang paling dalam. Karena kan emang udah beberapa bulan kita nggak pulang ke rumah, kita jauh dari keluarga, kita dapatnya hujatan terus dari media sosial. Jadi kan kita para pemain juga butuh mental yang kuat dari keluarga juga.
Jadi emang ya curhat aja Mbak dari hati yang paling dalam. Kalau pelatih sendiri seperti apa arahan yang diberikan kepada Oki dan juga teman-teman? Gimana? Kalau dari pelatih sendiri sejauh ini arahan yang diberikan untuk Oki dan juga teman-teman terhadap kondisi yang ada seperti apa? Kalau para pelatih tetap nyuruh kita para pemain tetap harus fokus, kan ini kan juga masih abu-abu, jadi tetap harus fokus, tetap harus berjuang untuk menghadapi turnamen ini. Oke, baik. Bang Yesayas, ini tentu kita tidak berharap dibatalkan Indonesia. Setuju. Tapi efeknya apa sih Bang dengan adanya gaduh ini dan efeknya bila nanti ternyata tidak jadi digelar di Indonesia? Iya, pertama-tama saya dan mungkin mewakili semua masyarakat sepak bola merindukan kita tetap menjadi tuan rumah. Dan itu sejalan dengan visi pemerintah kita. Tetapi kalau Tuhan berkata lain, Tuhan berkehendak lain, kita batal, maka efeknya dampaknya sangat banyak. Dampak politik, dampak pariwisata, dampak ekonomi, finansial, dan yang paling fatal, dampak kita kena ban. Mengapa saya katakan kena ban? Karena dasarnya tadi, FIFA menghukum kita itu karena intervensi pemerintah. Tetapi kalau bukan karena intervensi, hanya karena kegaduhan politik, hak kita dicabut, maka sangat tidak mungkin kita kena ban. Jadi lihat daripada materi substansi, kita tidak menjadi tuan rumah. Kalau FIFA mencabut dengan alasan ada gesekan politik, kita aman. Tetapi kalau substansinya FIFA mencabut karena ada intervensi dari pemerintah, maka kita pun kena ban. Bang Yesayas, singkat mungkin sebagai orang tua lah katakanlah, pesan untuk Oki dan juga teman-teman di Timnas U20. Iya, untuk adik-adik, anak-anak semua di tim U20 yang sekarang dipersiapkan oleh Sintayong, abangmu ini juga pemain bola. Jadi saya sangat merasakan kesedihan kalian. Tetap semangat, berjuang sampai titik akhir. Jangan kendor. Siapa? Yap. Itu kira-kira. Luar biasa. Semangat dan kehangatan yang luar biasa sangat terasa ya di sini dari negara tentunya dan juga banyak pihak di luar sana yang ikut berdoa untuk kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Kita masih berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang ada ya Bang ya. Menjadi kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia. Bang Abalin sedikit, Bang, singkat saja Bang. Saya mau bilang sama Hoki, para pelatih dan semua teman-teman, kami terus berkomunikasi dengan teman-teman yang datang ke Zuri. Saya berkomunikasi, saya bertelepon dengan Pak Erik, saya bertelepon dengan teman-teman PSI yang terus melakukan perjalanan misi negara ke Zuri. Saya mau bilang kepada Hoki dan kawan-kawan semua, jangan pernah kalian merasa kendor, terus berlatih seperti biasa saja. Urusan ini adalah urusan sedang kita tangani. Jadi jangan kalian pusingi dengan urusan-urusan politik. Konsentrasi saja ya. Saya ada juga di Jakarta, saya juga ada di Indonesia, dan utusan negara, baik PSSI maupun Presiden perintahkan menterinya, Joko Widodo perintahkan menterinya untuk datang. Karena itu saya bilang kau harus semangat. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat sepak bola dan masyarakat Indonesia. Indonesia ikut berdoa dan terus memberikan semangatnya untuk Oki dan juga teman-teman di Timnas U20. Tetap semangat. Terima kasih semuanya, Bang Yesayas, Bang Abalin, dan juga Oki Chandra. Dan teman-teman titipkan salam untuk semuanya. Tetap semangat. Indonesia pasti bisa. Bisa. Apa kabar Indonesia Siang pemirsa? Kami akhiri sampai di sini. Saya Kenana. Dan saya Vena Kintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.